Halo, assalamualaikum Bunda Sista, apa kabar? Perkenalkan, aku seorang ibu 3 anak yang suka berpetualang dan membahagiakan hidup dengan cara sederhana. Hari ini aku akan ngajak kalian untuk decluttering baju-baju kami yang sudah menumpuk. Semenjak aku sadar betapa mengerikannya hisab, aku selalu menerapkan decluttering pakaian, mainan anak-anak, barang-barang dan perabotan-perabotan yang benar-benar kami butuhkan dan mana yang mungkin hanya akan memenuhi isi rumah. Dulu 3 tahun yang lalu aku sempat melakukan decluttering besar untuk pakaian-pakaian kami dan decluttering sederhana setiap saat menurut kondisinya. Nah, kali ini aku akan decluttering lagi karena menggunakan momen kami yang baru mudik dari desa. Jadi pada libur lebaran lalu kami sempat mudik ke Kediri. Dan sebenarnya decluttering ini sudah aku cicil sedikit-sedikit dari sebelumnya. Tapi kemarin pas aku di Kediri dan suami sempat balik duluan ke Surabaya, beliau sempat berbaik hati untuk mencucikan pakaian-pakaian sisa yang masih antri di kresek baju kotor. Terima kasih Pak Suami. Dan alhamdulillahnya ada adik ipar yang berbaik hati untuk membantu melipatkan pakaian-pakaian kami. Terima kasih ya. Nah, setelah aku balik ke Surabaya, aku menyadari kalau ternyata pakaian-pakaian itu sudah banyak menumpuk dan ternyata sudah tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam lemari. Karena alhamdulillahnya kami berusaha untuk bertahan hanya menggunakan satu lemari. Jadi pakaian suami, pakaian saya, pakaian si emas, si kakak, dan si adik baby harus masuk dalam satu lemari tersebut. Nah, jadi kami harus sadar nih pakaian mana yang harus kami prioritaskan, pakaian mana yang masih kami butuhkan, yang masih kami pergunakan, dan pakaian mana yang perlu untuk dideclutter. Jadi nanti aku akan memilih-milih dan juga memilihkan untuk pakaian-pakaian anak-anak. Dan untuk pakaian Pak Suami mungkin aku akan tanya dulu ya, karena pandangan kami berbeda dan tentu kami harus mendiskusikannya. Nanti pakaian yang udah aku sisihkan, aku declutter, mungkin akan aku berikan ke saudara atau orang yang mungkin membutuhkannya. Untuk pakaian-pakaian yang sudah kurang baik, mungkin ada yang sobek, bisa dimanfaatkan untuk keset atau lap serbet gitu ya. Jadi untuk episode video kali ini yang akan aku declutterin adalah pakaian-pakaian dulu karena sudah sangat mengkhawatirkan dan menumpuk, membuat sumpek dan mood bersih-bersih jadi terganggu dan perlu segera dideclutter agar mood bersih-bersih dan beres-beres aku jadi tidak terganggu. Oke, sebelum kita declutter, aku akan bersihkan kamar dulu karena anak-anak baru bangun dan pasti maut kemana-mana. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula aku akan membersihkan area tempat tidur dulu karena tempat ini akan aku gunakan untuk decluttering. Aku akan mulai dari yang termudah. Ini yang nyumpel alias menumpuk di pojokan kamar. Padahal atap atasnya itu bocor. Setelah itu akan aku lipat ulang karena sudah amburadul dan akan aku kategorikan berdasarkan pemilikannya. Baju anak-anak, baju suami, dan baju aku. Sekalian saat aku memilah-milah baju, sekalian juga aku akan merapikan lemari pakaian. Saya mencoba mencari tahu tentang pakaian menurut pandangan Islam. Islam sangat melarang sesuatu yang berlebihan dalam bentuk apapun. Islam mengatur segala hal sesuai porsinya, termasuk pakaian. Di antara kita, para wanita, mungkin ada yang hobi belanja, terutama membeli pakaian. Mode pakaian yang beragam membuat kita senang mengoleksinya. Namun, pernahkah kita berpikir seberapa banyak kita membeli pakaian? Untuk apa baju tersebut kita beli? Apakah semua digunakan untuk beribadah kepada Allah?
Atau hanya sebatas penghuni lemari saja? Terkadang kita juga usil terhadap orang lain dengan mengatakan, pakai baju kok itu aja ya. Padahal bukan mereka tidak mampu membeli pakaian, tapi mereka takut akan hisab dari Allah Ta'ala. Coba kita cek di lemari kita dan renungkan apa yang akan kita katakan di hadapan Allah Ta'ala kelak jika pakaian yang kita miliki tak pernah membawa manfaat, bahkan hanya menjadi pemberat timbangan. Nauzubillah. Nah, jadi teman-teman, bunda-bunda, sista-sista, kurangilah memperbanyak pakaian, sebab satu pakaian saja akan ada hisabnya. Belilah atau milikilah sesuai kebutuhan dan niatkan untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan menutup seluruh aurat sesuai tuntunan dalam Al-Quran. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin. Pada hakikatnya, pakaian adalah penutup diri kita untuk melindungi kita dari panasnya terik matahari, gigitan serangga, dan untuk melindungi atau menutup diri kita dari pandangan yang bukan menjadi haknya. Jadi, kalau menurut Bunda dan Sista, berapa banyak pakaian yang seharusnya cukup untuk kita miliki? Tapi saya rasa semua itu kembali kepada fungsi dan kegunaannya ya Bunda, Sista. Masing-masing wanita itu berbeda kebutuhannya. Tidak akan sama dari seorang ibu rumah tangga biasa seperti saya ini dengan kebutuhan pakaian seorang karyawan, guru, atau dokter, atau yang lainnya ya Bunda, Sista. Ini adalah lemari pakaian kami. Dulu diberikan ibu mertua ketika anak pertama kami baru lahir dan aku mulai tinggal di Surabaya. Lemari ini ada 4 tingkat, tapi aku berusaha untuk memasukkan pakaian kami berlima muat di dalamnya. Jadi aku bertahan untuk tidak membeli lemari baru karena insya Allah ini masih cukup dan aku takut bila ada tempat pakaian baru lebih mudah juga untuk pakaian baru itu masuk. Tapi kemungkinan kalaupun harus menambah lemari baru, insya Allah nanti kalau si kakak atau adik mulai sekolah dan punya seragam sendiri-sendiri. Nah, ini hasil decluttering hari ini. Pakaian yang sudah saya pilah-pilah untuk saya berikan pada saudara dan yang akan kita buang atau kita fungsikan untuk keset atau kain lap. Oke, alhamdulillah demikian video saya. Terima kasih sudah menemani saya decluttering dan membersihkan pakaian saya yang menumpuk sehabis liburan dan mudik lebaran. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Bunda, Sista. Happy decluttering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.